Seorang miliarder bernama Rendra Wijaya Kusuma membuat taruhan yang sangat kejam kepada seorang petugas kebersihan di depan seluruh tamu pesta. Perempuan itu sebenarnya bisa saja mengabaikannya, tetapi ia memilih melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga siapapun. "Hei, apa kamu sedang mengawasiku?" seru Rendra sambil menunjuk langsung ke arah Larasati Kirana Putri. Saat itu Larasati sedang membawa sebuah nampan berisi gelas minuman, tetapi pandangannya terpaku pada sebuah biola Stradivarius tua yang dipajang di dinding belakang ruangan, seolah-olah merupakan benda seni paling berharga di dalam villa mewah itu. "Kamu belum pernah melihat Stradivarius, ya?" ejek Rendra dengan senyum meremehkan. Beberapa tamu di sekitarnya bahkan sudah tertawa sebelum kalimatnya selesai. Namun Larasati tetap menatap biola itu dan tanpa sadar berbisik, "Indah sekali." Rendra memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. Ia mengenakan kemeja batik premium berwarna putih gading yang dipadukan dengan jas terang, memegang segelas moktail anggur premium, dan dikelilingi orang-orang yang selalu menunggu leluconnya seolah-olah sedang menikmati pertunjukan berbayar. Ia memang sangat menikmati menjadi pusat perhatian. "Tahu apa yang paling lucu menurutku?" katanya sambil tersenyum lebar. Seorang petugas kebersihan menatap biola seharga sekitar 7,5 miliar rupiah seolah-olah mengerti apa yang sedang dilihatnya. Gelak tawa pun terdengar semakin keras. Lalu ia berseru kepada seluruh tamu, "Kalau kamu bisa memainkan biola itu, aku akan menikahimu." Tapi kita semua tahu itu tidak mungkin, kan? Tangan yang setiap hari memegang pel lantai tidak pantas menyentuh Stradivarius. Seluruh ruangan kembali dipenuhi tawa. Yuda Pratama Wibowo, pria berjas abu-abu, bahkan bertepuk tangan seolah baru selesai menonton pertunjukan komedi. Sementara Melinda Ayu Permata menutup mulutnya dengan tangan sambil tertawa tanpa berusaha menyembunyikannya. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel untuk mengambil foto. Lebih dari 30 orang memandang Larasati, berharap ia menundukkan kepala, meminta maaf, lalu menghilang melalui koridor khusus staf. Namun ia tetap berdiri tegak, menarik napas panjang, lalu menatap langsung ke mata Rendra. "Boleh saya memegang biolanya?" Seluruh aula mendadak hening. Senyum Rendra menghilang. Ia menatap Larasati selama beberapa detik, seolah tidak percaya perempuan yang selama ini dianggap tak berarti berani menjawabnya. Setelah itu ia berjalan menuju dinding, mengambil biola dari tempat pajangannya, lalu menyodorkannya ke tangan Larasati dengan kasar. "Baik, mainkan. Tapi kalau kamu berhenti di tengah jalan atau gagal, ambil jaketmu dan pergi. Mulai malam ini kamu dipecat di depan semua orang." Wajah Larasati langsung memucat. Jari-jarinya menggenggam biola itu secara refleks. Berat biola tersebut terasa begitu akrab hingga membuat dadanya sesak. Sudah 15 tahun ia tidak pernah menyentuh biola, tetapi berat itu masih sama seperti ketika ia pertama kali memegangnya saat berusia 6 tahun. Kenangan lama pun kembali memenuhi pikirannya. "Begitu, Larasati. Angkat siku sedikit. Ya, sekarang rasakan musiknya." Suara Bapak Damar Prasetya Putra kembali terngiang. Ayahnya memegang busur biola bersama tangannya di ruang musik kecil di belakang sekolah negeri tempat beliau mengajar. Aroma kayu, rosin biola, dan kopi tubruk hangat dari ruang guru selalu memenuhi ruangan itu. Bapak Damar tidak pernah memiliki uang untuk menyekolahkan putrinya di sekolah musik mahal. Tetapi beliau memiliki kesabaran tanpa batas dan pendengaran yang tidak pernah membiarkan satu nada pun meleset. "Kamu memiliki sesuatu yang berbeda, nak." Sulit dijelaskan, tetapi seolah-olah biola ini memang sudah memilihmu. Kata-kata itu diucapkan ketika Larasati berusia 8 tahun dan tidak pernah hilang dari ingatannya. 4 tahun kemudian, pada usia 12 tahun, ia memenangkan lomba musik klasik tingkat Provinsi Jawa Barat dan mendapat kesempatan tampil di Gedung Kesenian Jakarta. Di barisan paling depan, Bapak Damar mengenakan kemeja batik terbaik yang hanya beliau pakai saat menghadiri pernikahan atau pemakaman. Begitu penampilan putrinya selesai, beliau berdiri paling dulu sambil bertepuk tangan. Matanya berkaca-kaca dan wajahnya dipenuhi senyum paling bahagia yang pernah dilihat Larasati. Dalam perjalanan pulang beliau berkata, "Hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku." Namun 2 bulan kemudian, Bapak Damar terkena serangan jantung ketika sedang mengajar dan tidak berhasil diselamatkan.
Saat itu Larasati baru berusia 12 tahun. Ibu Maya Lestari Widodo sedang bekerja di luar negeri demi mencari nafkah, sementara tabungan keluarga habis sebelum bulan berikutnya berakhir. Hal pertama yang harus dikorbankan adalah pendidikan musik Larasati. Setelah itu, yang ikut menghilang bukan hanya kesempatan, tetapi juga impian yang bahkan belum sempat diberi nama oleh Larasati Kirana Putri. Ia pindah tinggal bersama Bibi Ratnawati Puspitasari, berhenti belajar musik, lalu membungkus biola milik ayah saya, Damar Prasetya Putra, dengan selembar kain batik lama dan menyimpannya di dalam sebuah kotak di bagian paling bawah lemari pakaian. Ia tidak pernah melupakan semuanya, ia hanya belajar memaksa dirinya untuk tidak mengingatnya. Pada usia 15 tahun, ia mulai bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia membersihkan sekolah, rumah sakit, dan rumah-rumah mewah milik keluarga kaya di Bandung. Tahun demi tahun berlalu, kehidupannya terus berjalan. Sementara biola itu tetap terdiam di dalam kotak yang sama, dibungkus kain lama yang sama. Tawa seorang perempuan di aula pesta tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Larasati berkedip pelan. Lampu gantung kristal di villa mewah itu bersinar terang di atas kepalanya. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Bukan lagi wangi kayu dan rosin biola yang pernah menemaninya. Di hadapannya kini bukan lagi Bapak Damar dengan kemeja batik kesayangannya, melainkan Rendra Wijaya Kusuma yang berdiri sambil menyilangkan tangan, menunggu dirinya gagal. Kamu hanya akan terus menatapku, atau benar-benar akan memainkan biola itu? Tanya Rendra dengan nada meremehkan. Larasati menatap biola yang kini berada di tangannya. Jari-jarinya memang telah dipenuhi kapalan karena bertahun-tahun memegang pel lantai dan ember, persis seperti ejekan Rendra, tetapi jari-jari itu pernah mengetahui dengan sempurna di mana harus menyentuh setiap senar tanpa perlu berpikir. 15 tahun telah berlalu. Apakah kemampuan itu masih tersisa? Perlahan ia mengangkat biola ke bahunya tanpa langsung memainkannya. Dagunya bertumpu pada penyangga, siku kirinya terangkat pada sudut yang tepat. Semua gerakan itu kembali bukan karena ingatan, melainkan karena tubuhnya sendiri masih menghafalnya. Ia memejamkan mata sesaat. Permisi, boleh saya lihat? Terdengar suara dari samping. Seorang pria berambut abu-abu dengan jas gelap menatapnya dengan ekspresi penuh keraguan. Lencana di dadanya bertuliskan Maestro Surya Adinata Mahendra, penanggung jawab musik malam itu. Biola ini bukan properti hiburan biasa, katanya tenang namun tegas. Serahkan kepada saya. Larasati tetap diam. Saya hanya membutuhkan beberapa menit. Beberapa menit untuk apa? Balas Maestro Surya sambil menyilangkan tangan. Kamu bekerja di sini sebagai petugas kebersihan atau datang untuk tampil? Dari sisi lain aula, Rendra memperhatikan semuanya sambil memegang gelas mocktailnya dengan senyum puas seolah-olah sedang menikmati pertunjukan. Tiba-tiba Dion berlari melewati mereka dan tanpa sengaja menabrak lengan Larasati. Biola itu hampir terjatuh. Ia berhasil menggenggamnya erat, tetapi nampan berisi gelas di tangan satunya terlepas dan menghantam lantai marmer hingga pecah berkeping-keping. Suara benturan membuat seluruh aula menoleh. Larasati segera berlutut mengumpulkan pecahan kaca, namun tidak seorang pun datang membantunya. Seorang tamu bahkan menghindarinya seolah-olah ia hanyalah penghalang di tengah jalan. Dion memang mengucapkan maaf, tetapi matanya sudah sibuk mencari hal lain. Dengan satu tangan ia memungut pecahan kaca, sementara tangan lainnya masih memeluk erat biola itu. Berlutut di lantai marmer villa yang bukan miliknya, ia kembali merasa tidak terlihat, sama seperti ketika membersihkan rumah-rumah orang kaya selama 15 tahun terakhir. Setelah selesai, ia berdiri, menarik napas panjang, lalu berjalan menuju sudut aula tempat Maestro Surya sedang merapikan stand partitur. Dengan suara jauh lebih pelan ia memohon sekali lagi, tolong beri saya kesempatan memainkan satu lagu saja. Maestro Surya bahkan tidak mengangkat pandangannya dari partitur. Bicaralah kepada pemilik rumah. Saat itu Rendra sedang dikelilingi banyak tamu. Begitu Larasati mendekat, kerumunan itu langsung menutup rapat seolah membangun tembok. Melinda Ayu Permata tersenyum sinis lalu berkata, "Lihat, dia datang lagi." Rendra, sepertinya kamu sudah menciptakan monster. Rendra tertawa kecil sambil memandang Larasati dari atas ke bawah.
bukan monster. Dia hanya keras kepala, seperti kecoak. Tawa pun kembali memenuhi ruangan. Larasati mengabaikan semuanya. Tadi Anda membuat taruhan. Izinkan saya bermain. Rendra mengangkat satu jari. Bukan taruhan, melainkan tantangan. Itu dua hal yang berbeda. Tantangan berarti orang yang menerimanya memang mampu melakukannya. Menurutmu, kamu mampu? Larasati menjawab tenang, biarkan saya mencoba, lalu Anda akan tahu. Melinda langsung menoleh kepada para tamu sambil tertawa. Lihatlah, petugas kebersihan ini ingin tampil di Gala Rendra. Apa ada yang membeli tiket pertunjukannya? Gelak tawa kembali pecah. Dari belakang ruangan, Bambang Arya Nugraha, pria berkepala botak yang sejak awal terus ikut mengejek, kembali bertepuk tangan keras. Larasati segera mengenalinya sebagai orang yang sebelumnya paling bersemangat mendukung setiap penghinaan terhadap dirinya. Rendra Wijaya Kusuma melangkah mendekati Larasati Kirana Putri. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia merasa menguasai keadaan. Tahukah kamu berapa harga biola ini? Tanyanya dengan nada dingin. Sekitar 8,5 miliar rupiah. Aku membelinya dalam sebuah lelang alat musik langka di Jakarta. Pernah ke Jakarta untuk acara seperti itu? Belum. Lalu pernah tampil di Gedung Kesenian Jakarta? Larasati tetap diam. Rendra melanjutkan, suaranya kini sama sekali kehilangan nada bercanda. Apa kamu pernah pergi kemanapun untuk melakukan sesuatu selain membersihkan kotoran milik orang lain? Biola ini pernah dimainkan oleh musisi yang menghabiskan seumur hidup mereka untuk belajar, oleh guru musik, maestro, dan orang-orang yang mengorbankan puluhan tahun demi pantas menyentuhnya. Dan kamu pikir hanya karena memohon selama 15 menit, kamu memiliki hak yang sama? Larasati menatap matanya dengan tenang lalu menjawab, saya tidak pernah meminta hak. Saya hanya meminta sebuah kesempatan. Rendra menggeleng pelan dan berkata dengan suara keras agar seluruh tamu mendengarnya, aku tidak akan membiarkan tangan seorang petugas kebersihan merusak Stradivarius ini. Kembalilah ke pekerjaanmu sebelum aku meminta seseorang mengusirmu dari sini. Larasati terdiam selama beberapa detik, kemudian berbalik dan berjalan pergi. Kekalahan itu terasa pahit, seolah meninggalkan rasa logam di mulutnya. Koridor khusus staf tampak sempit dengan cahaya lampu putih yang sesekali berkedip. Ia bersandar di dinding sambil masih memegang biola yang tanpa sadar belum sempat ia kembalikan. Ia bisa saja meletakkannya di sana, mengambil jaketnya di ruang istirahat karyawan, lalu pulang. Tidak seorang pun akan mencarinya. Mungkin bahkan tidak ada yang menyadari bahwa ia telah pergi. Bukankah selama ini memang seperti itu hidupnya? Datang tanpa diperhatikan, menyelesaikan pekerjaan, lalu menghilang tanpa suara. Namun kali ini kedua kakinya seolah tidak mau bergerak. Ia mengusap perlahan permukaan kayu biola itu dengan ibu jarinya. Permukaan pernis yang dingin membuat sebuah pikiran yang selama ini ia hindari kembali muncul. Bagaimana kalau aku memang sudah tidak bisa bermain lagi? 15 tahun tanpa menyentuh biola telah mengubah tangannya menjadi kasar, keras, penuh kapalan karena memegang pel lantai, ember, dan kain basah setiap hari. Tangan itu bukan lagi tangan halus seorang gadis berusia 12 tahun yang pernah berdiri di panggung Gedung Kesenian Jakarta. Untuk sesaat ia bahkan mulai percaya bahwa mungkin Rendra benar, bukan karena kata-katanya yang kejam, tetapi karena mungkin bakat itu benar-benar telah hilang bersama kepergian ayah saya, Damar Prasetya Putra. Pikiran itu terus menekan dadanya hingga ia teringat kalimat yang selalu diucapkan ayahnya setiap kali ia ingin menyerah saat berlatih. Bapak Damar tidak pernah membentaknya. Beliau hanya membetulkan posisi busur biolanya lalu berbisik lembut, biola tidak pernah melupakan orang yang benar-benar mencintainya. Kamulah yang hanya perlu mengingatnya kembali. Larasati memejamkan mata, mengangkat biola ke bahunya tepat di koridor yang sunyi itu, tanpa penonton, tanpa lampu sorot, tanpa seorang pun memperhatikannya. Ia meletakkan jari-jarinya di atas senar, mengangkat busur beberapa saat, lalu memainkan satu nada. Nada itu memang belum sempurna, sedikit bergetar karena terbebani 15 tahun keheningan, tetapi tetap merupakan nada yang nyata, lahir dari jari-jari yang ternyata masih mengingat tempatnya.
Pantulan suara memenuhi koridor. Larasati membuka matanya perlahan. Saat itu ia sadar bahwa semua ini bukan untuk membuktikan apapun kepada Rendra. Ini tentang Bapak Damar yang selalu duduk di barisan paling depan dengan kemeja batik terbaiknya, tentang senyum bangga yang tidak pernah lagi ia lihat setelah hari itu. Ia memutuskan tidak akan pergi. Dengan biola masih di tangannya, Larasati kembali memasuki aula melalui pintu samping. Ia tidak berlari, tidak berteriak, tidak meminta perhatian siapapun. Ia hanya berjalan menuju tengah ruangan lalu berhenti. Perlahan satu persatu tamu mulai menyadari kehadirannya. Tidak lama kemudian semua mata tertuju kepadanya, termasuk Rendra yang sedang berbincang dengan para tamu. Begitu melihat Larasati kembali sambil membawa biola itu, senyum puas langsung muncul di wajahnya. "Lihatlah," katanya lantang kepada seluruh tamu, petugas kebersihan itu kembali lagi. Musik latar langsung berhenti. Maestro Surya Adinata Mahendra menurunkan baton di tangannya karena belum memahami apa yang sedang terjadi. Sekitar 30 hingga 40 pasang mata kini memandang Larasati. Tanpa sedikit pun ragu ia berkata dengan suara mantap, "Saya datang untuk memainkan biola ini." Rendra memiringkan kepalanya sambil tersenyum sinis. "Tadi kamu sudah pergi. Sekarang kamu kembali, bahkan masih berani berdiri di depan semua tamuku sambil membawa biolaku. Rupanya kamu benar-benar tidak tahu diri. Bukankah tadi Anda sendiri yang membuat taruhan?" "Saya hanya menerimanya," kata Larasati Kirana Putri dengan tenang. "Taruhan?" ulang Rendra Wijaya Kusuma sambil tertawa kecil seolah kata itu sangat lucu. "Tidak, itu bukan taruhan. Itu hanya lelucon. Kamu tahu bedanya, kan?" Melinda Ayu Permata langsung mendengus geli. Larasati menjawab tanpa mengalihkan pandangan, "Lelucon yang baik membuat semua orang tertawa. Tadi hanya Anda yang menikmatinya." Aula mendadak sunyi selama beberapa detik. Rendra melangkah mendekat dengan senyum tipis, tetapi sorot matanya berubah semakin dingin. "Kamu dibayar untuk bekerja di sini, bukan untuk mengomentari selera humorku. Letakkan biola itu kembali ke tempatnya dan lakukan pekerjaanmu." Larasati menjawab singkat, "Setelah saya selesai bermain." Rendra lalu membentangkan kedua tangannya ke arah para tamu seolah meminta mereka menjadi saksi. "Coba lihat situasi ini. Apa ada di antara kalian yang benar-benar berpikir aku harus membiarkan seorang petugas kebersihan memainkan Stradivarius bernilai 8,5 miliar rupiah di tengah acaraku?" Tidak seorang pun menjawab, tetapi ekspresi wajah mereka sudah cukup mewakili isi pikiran masing-masing. Tiba-tiba Rendra meraih pergelangan tangan Larasati. Ia berusaha melepaskan diri, namun Rendra mengangkat tangannya tinggi-tinggi agar semua tamu melihat. "Lihat tangan ini. Penuh kapalan, penuh bekas luka, tangan yang setiap hari mengangkat ember dan memegang pel lantai. Apa ada yang percaya tangan seperti ini pantas menyentuh alat musik seperti Stradivarius?" Larasati menarik tangannya kembali dengan tegas. Terdengar gumaman pelan dari para tamu, bukan karena marah, melainkan rasa tidak nyaman yang bercampur dengan rasa penasaran. Mereka tahu tindakan itu salah, tetapi tetap memilih menjadi penonton. Saat itulah Melinda kembali menambah suasana. Dengan suara manis yang dibuat-buat ia berkata, "Menurutku justru biarkan saja dia mencoba, Rendra. Serius, beri dia kesempatan. Kalau nanti dia berhenti di tengah jalan di depan semua orang, setidaknya kita bisa bilang bahwa kita sudah memberinya kesempatan." Beberapa tamu mengangguk seolah usul itu adalah bentuk belas kasihan. Di sudut ruangan, Bagus Haryanto Setiawan, pria yang mengenakan dasi merah marun, berbisik kepada Irfan di sebelahnya dengan suara yang sebenarnya cukup keras untuk didengar orang lain. "Aku yakin dia bahkan tidak tahu cara memegang busur biola dengan benar." Irfan langsung tertawa kecil. Sementara itu beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel. Awalnya mereka merekam secara diam-diam. Tetapi beberapa saat kemudian mereka tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Melihat semua perhatian tertuju pada dirinya, senyum Rendra semakin lebar. Ia benar-benar menikmati setiap detik penghinaan itu. Akhirnya ia mengulurkan busur biola kepada Larasati. "Baiklah. Kalau kamu memang sangat ingin bermain, silakan."
Tapi saat kamu berhenti di tengah jalan, saat tidak ada lagi nada yang keluar, letakkan busur itu kembali, ambil jaketmu, lalu menghilang dari tempat ini. Setelah malam ini, kamu tidak perlu kembali bekerja. Itu namanya pemutusan hubungan kerja karena ketidakmampuan yang disaksikan semua orang. Ia berhenti sejenak. Melinda langsung bertepuk tangan 2 kali sambil tertawa. Larasati menerima busur biola itu dengan tenang. Kini sudah ada 3 ponsel yang merekam. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan bernama Farhan Rizky Pranoto bahkan bangkit dari tempat duduknya agar mendapatkan sudut pengambilan gambar yang lebih jelas. Mereka semua memperlakukannya seperti tontonan, seolah ia hanyalah hiburan malam itu, bukan seorang manusia. Larasati mengangkat busur, menarik napas panjang, lalu sebelum memainkan satu nada pun ia menatap langsung ke arah Rendra dan berkata, "Ayah saya, Damar Prasetya Putra, adalah seorang guru biola yang mengajar selama 30 tahun. Beliau mengajarkan musik kepada anak-anak dari keluarga sederhana yang tidak pernah mampu membayar sekolah musik, dan tidak pernah meminta bayaran dari siapapun. Beliau selalu berkata bahwa musik bukan milik orang kaya, melainkan milik siapa saja yang mencintainya. Anda mungkin mampu membeli Stradivarius seharga 8,5 miliar rupiah, tetapi ayah saya bahkan tidak pernah sanggup membeli biola termurah sekalipun. Meski begitu, beliau memahami bahwa alat musik hanyalah kayu dan senar. Yang menghidupkan musik adalah orang yang memainkannya." Suasana aula berubah. Ibu Ningsih Rahayu Utami, perempuan berambut putih di sudut ruangan, berhenti memainkan ponselnya. Dari kejauhan Maestro Surya Adinata Mahendra memandang Larasati dengan tatapan yang sulit ditebak. Selama hampir 30 detik, semua orang merasa kata-kata Larasati telah mengubah suasana. Namun tiba-tiba Rendra mulai bertepuk tangan perlahan. Tepuk tangan itu terdengar dingin, penuh sindiran, sama sekali bukan penghargaan. "Luar biasa," katanya sambil tersenyum palsu. "Benarkah? Kisah yang sangat mengharukan. Hampir saja aku tersentuh." Ia menunjuk dadanya dengan 2 jari sambil tersenyum sinis, kepura-puraannya begitu jelas terlihat. Tetapi kisah tentang ayah yang telah tiada tidak akan membuat biola ini berbunyi. Yang memainkan biola adalah jari, dan jarimu sudah tidak mampu lagi, kata Rendra Wijaya Kusuma dengan nada dingin. "Jadi mulai sekarang juga, atau kita akhiri sandiwara ini dan kembali menikmati pestanya." Melinda Ayu Permata tertawa terbahak-bahak tanpa lagi berusaha menyembunyikannya. Farhan Rizky Pranoto melangkah semakin dekat sambil terus merekam. Larasati Kirana Putri mengangkat busur biola. Nada pertama akhirnya terdengar, sedikit bergetar. Itu bukan karena salah memainkan nada, melainkan karena beban 15 tahun yang dipikulnya dan puluhan pasang mata yang menunggu dirinya gagal. Namun belum sampai 2 detik berlalu, Rendra sudah berseru keras kepada seluruh tamu. "Dengar itu? Kalian dengar? Biola senilai 8,5 miliar rupiah sedang dihancurkan di depan mata kita." Gelak tawa kembali memenuhi aula. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Rendra melangkah maju. "Sudah cukup. Berhenti sebelum kamu merusaknya lebih jauh." Larasati menjawab tegas, "Saya belum selesai." "Sudah selesai?" Potong Rendra sambil merebut biola itu langsung dari tangannya tanpa meminta izin sedikit pun. "Aku sudah bilang sejak awal, tangan petugas kebersihan tidak pantas menyentuh Stradivarius. Dan sekarang aku mengatakannya sekali lagi. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu." Setelah itu ia berbalik dan menyerahkan biola tersebut kepada Maestro Surya Adinata Mahendra, seolah persoalan itu benar-benar telah berakhir. Perlahan para tamu kembali ke percakapan mereka, musik kembali diputar, dan dalam waktu kurang dari 2 menit suasana pesta berjalan seperti semula, seakan-akan Larasati tidak pernah berdiri di tengah aula. Ia tetap terpaku di tempatnya, tanpa biola, tanpa seorang pun yang membelanya, sementara tidak ada lagi yang merasa tertarik untuk memandangnya. Berdiri sendirian di tengah pesta yang penuh sesak, ia merasakan bahwa keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada semua kata-kata penghinaan yang baru saja didengarnya. Dengan langkah pelan ia menuju toilet khusus karyawan yang berada di ujung koridor di belakang dapur utama. Setelah masuk, ia mengunci pintu lalu berdiri di depan cermin tanpa benar-benar menatap bayangannya. Matanya hanya memandang wastafel, ubin dinding,
dan sabun murah yang selalu disediakan perusahaan jasa kebersihan untuk para karyawan, sabun yang sama dengan yang selama bertahun-tahun ia gunakan di setiap tempat kerja. Ia membuka keran dan mencuci kedua tangannya perlahan, seolah ingin membersihkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kotoran. Kata-kata Rendra kembali terngiang di kepalanya, tangan petugas kebersihan. Ia membalik kedua telapak tangannya. Semua bekas itu memang nyata. Kulit yang menebal di pangkal jari, kapalan di jari telunjuk kanan, dan bekas luka kecil di pergelangan tangan kiri akibat pecahan kaca bertahun-tahun yang lalu ketika bekerja di sebuah dapur. Tangan-tangan itu menceritakan kehidupan yang tidak pernah ia pilih sendiri. Ia mengambil jaket yang terlipat rapi di atas bangku, menyampirkannya di lengan, menggantungkan tas di bahu, dan bersiap pergi. Namun kedua kakinya tidak juga melangkah. Selama hampir 1 menit ia hanya menatap pintu yang tertutup rapat. Dari balik pintu masih terdengar suara gelas beradu, percakapan para tamu, dan tawa yang mungkin berasal dari siapa saja. Kehidupan Rendra tetap berjalan tanpa sedikit pun menerima akibat dari perbuatannya. Tanpa sadar tangannya masuk ke saku bagian dalam tas, tempat yang hampir tidak pernah ia buka. Dari sana ia mengeluarkan sebuah foto kecil yang telah terlipat dan mulai usang karena disimpan selama bertahun-tahun. Sejak berusia 12 tahun ia selalu membawa foto itu kemanapun pergi. Di dalam foto tersebut tampak Bapak Damar Prasetya Putra duduk di barisan paling depan Gedung Kesenian Jakarta, mengenakan kemeja batik terbaik yang hanya dipakai saat menghadiri pernikahan atau pemakaman, sambil tersenyum bangga kepada putrinya. Larasati menatap foto itu lama sekali. Tidak ada musik dramatis, tidak ada air mata yang mengalir. Yang ada hanyalah kesadaran perlahan bahwa apabila ia pergi sekarang, penyesalan itu akan dibawanya sepanjang hidup. Bukan penghinaan dari Rendra, bukan pula tawa Melinda, melainkan nada pertama yang tadi berhasil ia keluarkan di tengah aula. Di tengah rasa takut, tekanan, dan puluhan ponsel yang merekam, ia benar-benar mendengar nada itu. Memang belum sempurna, memang masih bergetar, tetapi nada itu nyata. Biola itu masih menjawabnya. Nada itu benar-benar telah lahir, dan biola itu benar-benar menjawabnya. Bapak Damar Prasetya Putra pernah berkata bahwa biola tidak akan pernah melupakan orang yang sungguh-sungguh mencintainya. Dengan hati yang jauh lebih tenang, Larasati Kirana Putri melipat kembali foto lama itu, memasukkannya ke dalam saku tas, lalu menggantungkan jaketnya di kait belakang pintu. Ia memutuskan untuk tidak pergi. Perlahan ia kembali menyusuri koridor khusus staf tanpa tujuan yang pasti. Ia melewati dapur utama, ruang istirahat karyawan, hingga gudang peralatan kebersihan. Setiap sudut koridor itu terasa begitu akrab karena selama bertahun-tahun dialah yang membersihkannya setiap hari. Tiba-tiba telinganya menangkap suara biola dari sebuah ruangan kecil di samping koridor. Ruang persiapan para musisi tempat menyimpan kotak biola dan berbagai perlengkapan pertunjukan. Pintunya terbuka sedikit. Dari dalam terdengar seseorang memainkan tangga nada sederhana untuk menyetem biola. Larasati berhenti dan mengintip melalui celah pintu. Di dalam ruangan, Maestro Surya Adinata Mahendra duduk sendirian di atas kursi plastik dengan biola di pangkuannya. Ia tidak sedang memainkan sebuah lagu, melainkan sedang menyetel senar dengan ketelitian seorang musisi yang telah melakukan pekerjaan itu selama puluhan tahun. Di atas meja di sampingnya tergeletak sebuah map terbuka berisi dokumen, foto-foto lama, dan partitur yang mulai menguning dimakan usia. Larasati sebenarnya hendak melanjutkan langkahnya, tetapi salah satu foto di dalam map itu langsung menarik perhatiannya hingga napasnya tertahan. Foto hitam putih yang sudah kusam itu memperlihatkan sekelompok musisi berdiri di depan Gedung Kesenian Jakarta, dan di sisi kiri tampak seorang pria muda mengenakan jas gelap sambil tersenyum ke arah kamera dengan sebuah biola di tangannya. Bahkan sebelum benar-benar memastikan, Larasati sudah mengenalinya. Wajah itu telah tersimpan begitu lama di dalam ingatannya. Itu adalah Bapak Damar Prasetya Putra ketika masih muda. Dengan jantung berdebar, ia mendorong pintu perlahan. "Permisi, apakah Bapak pernah mengenal Damar Prasetya Putra?" Maestro Surya mengangkat kepala dan menatapnya selama beberapa detik. "Mengenal?" ulangnya perlahan. "Beliau adalah guru biola terbaik yang pernah saya temui." "Mengapa kamu bertanya?" Larasati menarik napas panjang sebelum menjawab,
Karena beliau adalah ayah saya. Maestro Surya membeku di tempat. Biola masih berada di pangkuannya, sementara tatapannya terus tertuju pada wajah Larasati, seolah sedang mencari kemiripan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Putri Damar, gumamnya lirih, bukan sebagai pertanyaan, melainkan karena masih berusaha mencerna kenyataan itu. Ia bangkit perlahan dari kursinya. Tubuhnya tinggi dengan bahu lebar yang mulai membungkuk dimakan usia. Wajahnya tampak tegas, tetapi sorot matanya memancarkan kehangatan yang sulit disembunyikan. Saya pernah menjadi murid ayahmu, katanya pelan. Memang tidak lama, tetapi hanya dalam 6 bulan beliau mengajari saya lebih banyak daripada yang saya pelajari selama belasan tahun di Akademi Musik. Setelah terdiam sejenak ia bertanya dengan suara pelan, bagaimana keadaan beliau sekarang? Larasati tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya sudah memberikan jawaban. Maestro Surya memejamkan mata sesaat lalu mengangguk pelan. Saya mendengar beliau jatuh sakit ketika kamu masih sangat muda. Saya sempat mencoba mencari kabarnya, tetapi kehidupan membawa kami ke jalan yang berbeda. Ia kembali menatap Larasati dengan jujur. Apakah kamu masih bermain biola? Dulu saya bermain, jawab Larasati lirih. Saya berhenti setelah ayah saya meninggal. Mengapa? Karena saya tidak punya jalan untuk melanjutkannya. Maestro Surya memandang Larasati, kemudian melihat biola di tangannya sendiri sebelum kembali menatap perempuan itu. Sambil berdeham pelan ia berkata, saya melihat semua yang terjadi di aula tadi. Saya melihat bagaimana kamu dipermalukan. Tetapi saya juga mendengar nada pertama yang berhasil kamu mainkan sebelum Rendra Wijaya Kusuma merebut biola itu. Larasati tetap diam. Memang hanya satu nada, lanjut Maestro Surya, nada yang masih dipenuhi rasa takut dan keraguan, tetapi tetap indah. Ucapan itu membuat dada Larasati terasa sesak. Setelah hening beberapa saat, Maestro Surya bertanya, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Larasati mengangkat kepalanya dan menjawab mantap, saya ingin memainkan biola itu dengan benar sampai selesai. Maestro Surya segera memasukkan biolanya ke dalam kotak, menguncinya. Lalu berdiri dengan semangat yang membuatnya tampak jauh lebih muda dari usianya. Kalau begitu kita akan melakukannya, katanya tegas. Tetapi dengan cara kita sendiri. Ia kemudian berjalan menuju meja, membuka map tua itu, lalu mulai membolak-balik setiap lembar dokumen dengan tenang namun penuh keyakinan, seolah ia sudah mengetahui persis apa yang sedang dicarinya. Maestro Surya Adinata Mahendra mengambil sebuah amplop tua yang pinggirannya telah menguning dimakan usia dari dalam map tersebut. Dengan sangat hati-hati ia membukanya sambil berkata pelan, saya sudah menyimpan semua ini selama bertahun-tahun. Dulu saya sendiri tidak pernah benar-benar tahu mengapa saya terus menjaganya. Mungkin memang untuk hari ini. Dari dalam amplop itu ia mengeluarkan sebuah kliping koran dari rubrik budaya. Di bagian atas terpampang foto hitam putih dan sebuah judul besar. Larasati Kirana Putri menerima kliping itu lalu membacanya perlahan. Keajaiban berusia 12 tahun dari Jawa Barat mewakili provinsinya dalam kompetisi musik klasik tingkat nasional. Larasati Kirana Putri memukau dewan juri dengan interpretasi yang jauh melampaui usianya. Foto itu memperlihatkan dirinya saat masih berusia 12 tahun, mengenakan gaun putih di atas panggung Gedung Kesenian Jakarta, biola bertumpu di bawah dagu dengan mata terpejam penuh konsentrasi. Untuk beberapa saat ia sama sekali tidak mampu berbicara. Maestro Surya tersenyum tipis lalu berkata, ayah saya, Damar Prasetya Putra, mengirimkan kliping ini kepada saya melalui surat. Di bagian bawah beliau menulis satu kalimat, inilah karya terbesar dalam hidup saya. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Namun ternyata isi amplop belum habis. Maestro Surya mengeluarkan selembar dokumen lain, sebuah laporan penilaian resmi dengan stempel sebuah sekolah musik ternama di Jakarta. Larasati membaca nama penilai yang belum pernah dikenalnya. Sementara Maestro Surya segera menjelaskan, beliau adalah salah satu pakar pencari bakat musik klasik paling disegani di Indonesia pada masanya, Profesor Arman Nugroho Wicaksono. Tanpa memberitahumu, ayahmu pernah mengirimkan rekaman permainan biolamu kepada beliau hanya untuk mendapatkan penilaian yang jujur dari orang luar.
Hasil evaluasi ini menyebutkan bahwa kamu memiliki potensi untuk mencapai tingkat internasional. Perlahan-lahan dada Larasati dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kemarahan, kerinduan, dan kesedihan yang selama 15 tahun terkubur kini muncul bersamaan. Namun kali ini rasa sakit itu berbeda. Bukan lagi rasa kehilangan, melainkan kesadaran bahwa kesempatan itu pernah direnggut darinya. Dengan suara lirih ia berkata, "Ayah saya tidak pernah menceritakan semua ini kepada saya." Maestro Surya mengangguk pelan. Beliau mungkin tidak ingin membebanimu dengan harapan yang terlalu besar. Itulah sifat Bapak Damar yang saya kenal. Larasati memejamkan mata sejenak lalu menarik napas panjang. Ketika kembali membuka mata, ekspresinya telah berubah. Rasa takut memang belum menghilang, tetapi kini berdampingan dengan tekad yang jauh lebih kuat. "Saya harus memainkan biola malam ini," katanya mantap. "Benar-benar memainkan sampai selesai." Maestro Surya mengangguk. "Saya tahu." Larasati mengulurkan tangan. "Tolong berikan biolanya kepada saya." Tanpa ragu sedikit pun Maestro Surya membuka kotak biola lalu menyerahkannya begitu saja. Tanpa nasihat, tanpa petunjuk, tanpa upacara apapun. Larasati langsung menempatkan dagunya pada penyangga, mengangkat siku, meletakkan jari-jarinya di atas senar, lalu memainkan bukan hanya satu nada, melainkan satu frasa musik yang panjang, bersih, dan penuh perasaan. Memang masih ada satu atau dua ketidaksempurnaan yang wajar setelah 15 tahun berhenti bermain, tetapi musikalitas yang mengalir dari setiap nada adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dipelajari begitu saja. Bakat itu memang telah lama tertidur, bukan menghilang. Maestro Surya tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai permainan itu selesai. Setelah keheningan beberapa detik, ia berkata singkat, "Kemampuan itu tidak pernah pergi." Larasati menurunkan biolanya. Kedua tangannya masih sedikit bergetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena perasaan yang telah lama hilang kini kembali hidup. Maestro Surya segera berbalik menuju pintu. "Hangatkan jarimu beberapa menit lagi. Saya akan menemui Bapak Hendra Gunawan Santoso, pemilik villa ini. Beliau yang mengundang saya tampil malam ini dan masih berutang satu kebaikan kepada saya. Saya akan meminta waktu khusus dalam susunan acara." Larasati langsung berkata, "Rendra Wijaya Kusuma pasti tidak akan mengizinkannya." Tanpa menoleh, Maestro Surya menjawab tenang, "Rendra hanyalah tamu undangan. Bapak Hendra adalah pemilik rumah. Itu perbedaan yang sangat besar." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia segera keluar. Tinggallah Larasati sendirian di ruang persiapan musisi sambil terus memainkan biola perlahan untuk menghangatkan kembali otot-otot tangannya. Sedikit demi sedikit jari-jarinya menemukan kembali setiap posisi yang selama ini tersimpan di dalam ingatan tubuhnya. 5 menit berlalu, kemudian 10 menit. Ketika Maestro Surya kembali, wajahnya tampak jauh lebih lega. "Semuanya sudah beres," katanya. "Bapak Hendra memberikan waktu setelah penampilan berikutnya. Kamu akan mendapat sekitar 15 menit." Larasati mengangguk. "Lagu apa yang akan kamu mainkan? Lagu apa yang masih kamu hafal sepenuhnya?" Ia tidak perlu berpikir lama. Partita nomor 2 karya Johann Sebastian Bach, ayah saya mengajarkannya ketika saya berusia 10 tahun. Saya tidak pernah melupakan satu nadanya pun. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, Maestro Surya tersenyum lebar. Pilihan yang sempurna. Itu salah satu karya paling sulit dalam repertoar biola solo. Jika kamu mampu memainkannya malam ini, saya sudah tahu apa yang akan terjadi." Larasati membalas anggukan itu. "Kalau begitu kita siap." 5 menit sebelum giliran mereka tiba, pintu ruang persiapan musisi tiba-tiba terbuka tanpa ada yang mengetuk. Orang yang muncul di ambang pintu adalah Melinda Ayu Permata. Melinda Ayu Permata berdiri di ambang pintu. Pandangannya berpindah dari Larasati Kirana Putri, lalu ke biola yang berada di tangannya, kemudian kepada Maestro Surya Adinata Mahendra. Selama beberapa detik ia berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Tanyanya dengan nada yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak sabar untuk segera melaporkannya kepada seseorang. Dengan tenang Maestro Surya melangkah sedikit ke depan hingga berdiri di antara Melinda dan Larasati. Tidak ada sesuatu yang menjadi urusan Anda, Ibu. Melinda langsung membalas, Rendra Wijaya Kusuma pasti harus mengetahui hal ini. Maestro Surya menjawab tanpa mengubah ekspresi, dia akan mengetahuinya pada waktu yang tepat. Nada suaranya begitu tenang, tetapi cukup tegas hingga terdengar seperti sebuah peringatan. Melinda terdiam selama 2 detik, lalu berbalik dan berjalan cepat menyusuri koridor. Begitu langkahnya menghilang, Maestro Surya menoleh kepada Larasati. Dia pasti akan memberitahu Rendra. Kita kehilangan sedikit waktu. Larasati mengangkat biola sekali lagi, mengatur posisi terakhirnya, lalu memandang ke arah pintu. Kalau begitu, sekarang atau tidak sama sekali. Maestro Surya menutup pintu rapat lalu menguncinya dari dalam. Berapa lama lagi yang kamu perlukan? Tanyanya. Saya sudah siap, jawab Larasati. Maestro Surya menggeleng pelan. Bukan itu yang saya tanyakan. Setelah menarik napas panjang, Larasati menjawab, 2 menit lagi. Saya hanya perlu menghangatkan tangan kiri. Maestro Surya mengangguk lalu berdiri menjaga pintu, sementara Larasati memainkan bagian-bagian tersulit dari partita nomor 2 karya Johann Sebastian Bach dengan suara yang hampir tidak terdengar. Perlahan-lahan ketegangan menghilang dari jemarinya, tangan kirinya mulai kembali lentur, dan seluruh postur tubuhnya kembali seperti dahulu. Tanpa menoleh, Maestro Surya berkata, Bapak Hendra Gunawan Santoso adalah orang yang adil. Ketika saya menjelaskan siapa dirimu dan siapa ayah saya, Damar Prasetya Putra, beliau langsung mengambil keputusan. Beliau mengatakan bahwa susunan acara malam ini adalah wewenangnya, bukan wewenang Rendra. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sebenarnya Rendra memang tamu paling berpengaruh malam ini, tetapi itu berubah setelah saya menceritakan bahwa dia mempermalukan seorang karyawan di depan sekitar 40 orang sementara semuanya direkam dengan ponsel. Larasati menghentikan permainannya dan menoleh. Bapak benar-benar menceritakan semuanya? Maestro Surya mengangguk. Bapak Hendra memiliki perusahaan besar dan reputasi yang harus dijaga. Beliau tidak ingin namanya muncul dalam video yang memperlihatkan penghinaan terhadap seorang karyawan. Dan percayalah, beliau sangat marah. Bukan kepadamu, melainkan kepada Rendra. Larasati terdiam mencerna semua itu. Maestro Surya kembali berkata, jadwal penampilanmu sudah dipastikan. Setelah pertunjukan berikutnya selesai, Bapak Hendra akan naik ke panggung, mengambil mikrofon, lalu mengumumkan sebuah penampilan spesial tanpa menyebutkan namamu lebih dahulu. Kamu masuk ketika beliau memberi isyarat. Larasati memandang biola di tangannya. Maestro Surya tersenyum tipis. Dan mengenai Stradivarius ini, Bapak Hendra mengatakan bahwa biola tersebut selama ini hanyalah pajangan. Siapapun musisi yang diundang oleh maestro yang bertanggung jawab atas acara malam ini berhak memainkannya. Ia menyilangkan tangan sambil tersenyum kecil. Dan maestro yang bertanggung jawab malam ini adalah saya. Larasati memandangnya beberapa saat sebelum bertanya lirih, mengapa Bapak melakukan semua ini untuk saya? Maestro Surya berpikir sejenak sebelum menjawab, karena sepanjang hidup saya merasa berutang budi kepada ayah saya, Damar Prasetya Putra, dan saya tidak pernah menemukan kesempatan untuk membalasnya. Hari ini akhirnya saya bisa melunasinya. Larasati tidak mampu berkata apa-apa. Tidak ada kalimat yang cukup untuk menjawab ketulusan itu. Dari luar ruangan terdengar musik kembali dimainkan. Penampilan berikutnya telah dimulai, dan waktu mereka tinggal sedikit. Maestro Surya membuka pintu sedikit, memastikan koridor kosong, lalu mereka berdua berjalan menuju pintu samping aula. Maestro Surya berada di depan, sementara Larasati mengikuti di belakang sambil memeluk erat biolanya. Dari celah pintu mereka dapat melihat seluruh aula. Para tamu duduk rapi, kuartet gesek sedang tampil di bagian depan ruangan. Bapak Hendra Gunawan Santoso berdiri di dekat dinding batu dekoratif berbincang dengan 2 orang tamu. Sedangkan Rendra Wijaya Kusuma masih berada di tengah kelompoknya, membelakangi pintu sambil tertawa dan berbicara penuh percaya diri. Larasati mengamatinya beberapa saat.
Ia sama sekali belum mengetahui apa yang akan terjadi. Ia masih tertawa, masih merasa memegang kendali, masih menganggap dirinya penguasa malam itu. Namun semuanya akan segera berubah. Tepat saat itu ponsel Maestro Surya bergetar. Ia melihat layar dan ekspresinya langsung berubah. "Ada apa?" tanya Larasati pelan. Maestro Surya memperlihatkan layar ponselnya. Pesan dari Bapak Hendra berbunyi bahwa Rendra tampaknya sudah mencium sesuatu dan sedang meminta agar acara diakhiri lebih cepat serta ingin segera berbicara dengannya. Larasati memejamkan mata sesaat. Ia langsung mengerti bahwa Melinda bergerak lebih cepat daripada yang mereka duga. "Apa semua rencana kita akan gagal?" bisiknya. Maestro Surya segera mulai mengetik balasan sambil berkata dengan tenang, "Belum. Bapak Hendra tidak akan mengakhiri acara ini sebelum berbicara langsung dengan saya." Maestro Surya Adinata Mahendra menyimpan ponselnya lalu berkata dengan tenang, "Bapak Hendra Gunawan Santoso sendiri yang mengundang saya. Dalam kontrak kami, seluruh rangkaian pertunjukan harus berlangsung sampai tengah malam, dan beliau selalu menepati janjinya. Kalaupun Rendra Wijaya Kusuma mencoba menekan beliau, untuk pertama kalinya malam itu ia menyebut nama Larasati Kirana Putri dengan suara tegas. Larasati, Bapak Hendra berusia 62 tahun. Beliau membangun perusahaannya dari nol dan tidak pernah membiarkan siapapun mengendalikan dirinya, apalagi di rumahnya sendiri. Saya tahu karena sudah 3 kali bekerja sama dengan beliau. Percayalah kepada saya." Keheningan menyelimuti mereka selama sekitar 30 detik. Tiba-tiba ponsel Maestro Surya kembali bergetar. Ia membaca pesan yang masuk, lalu tersenyum tipis. Beliau akan naik ke panggung sekarang. Sambil mendorong perlahan pintu aula, ia berbisik, "Masuklah saat saya memberi isyarat." Di dalam aula, permainan kuartet gesek berhenti. Bapak Hendra berjalan menuju tengah ruangan sambil membawa mikrofon. Rendra menoleh dengan wajah bingung. Dengan suara berat dan penuh wibawa, Bapak Hendra berkata, "Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan acara malam ini, izinkan saya mempersembahkan sebuah penampilan spesial yang telah dipersiapkan oleh Maestro Surya Adinata Mahendra khusus untuk Anda semua." Mendengar pengumuman itu, Rendra langsung melangkah mendekat dan membuka mulut hendak menyela. Pada saat yang sama Maestro Surya berjalan ke tengah aula tanpa memedulikan siapapun, lalu mengangkat tangannya memberi isyarat. Larasati membuka pintu dan melangkah masuk. Belum sempat orang lain bereaksi, Rendra sudah bergerak lebih dulu. Ia melangkah 2 langkah ke depan dan menghadang jalan Larasati, seolah seluruh ruangan harus berhenti mengikuti keinginannya. Dengan senyum yang masih dipaksakan, ia berkata kepada Bapak Hendra, dengan segala hormat, "Apa maksud semua ini?" Bapak Hendra menjawab singkat, "Ini adalah sebuah pertunjukan musik." Rendra langsung membentangkan kedua tangannya ke arah para tamu seperti sebelumnya. Perempuan ini adalah petugas kebersihan acara. Dia dipekerjakan untuk membersihkan ruangan, bukan tampil di atas panggung. Dia sudah mencoba memainkan biola tadi dan gagal. Saya bahkan sudah memintanya berhenti dengan sangat sopan. Dari samping Larasati, terdengar suara pelan Maestro Surya. "Sangat sopan?" Rendra langsung menoleh kepadanya. "Maestro, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu?" Maestro Surya menjawab dengan tenang tanpa meninggikan suara. "Ya. Tetapi biarkan perempuan ini memainkan biolanya terlebih dahulu." Rendra menggeleng keras. "Saya tidak akan mengizinkannya." Nada suaranya memang hanya sedikit meninggi, tetapi semua orang dapat merasakan bahwa ia mulai kehilangan kendali. "Ini acara pribadi di rumah pribadi, dan biola itu milik saya. Saya berhak menentukan siapa yang boleh menyentuhnya." Maestro Surya langsung memotong ucapannya. "Biola itu sekarang berada dalam tanggung jawab saya atas izin Bapak Hendra. Anda hanyalah tamu undangan. Seorang tamu tidak memiliki hak untuk menguasai apapun di rumah ini." Aula mendadak hening. Rendra menoleh kepada Bapak Hendra, berharap mendapat dukungan. Namun Bapak Hendra tetap berdiri di tempatnya sambil memegang mikrofon, tidak mengalihkan pandangan, tidak mundur, dan sama sekali tidak membela Rendra. Setelah beberapa detik, Rendra menarik napas panjang, mundur selangkah,
lalu memaksakan senyum yang selama ini selalu menyelamatkannya. Baiklah, katanya sambil menghadap para tamu. Bukankah sejak awal saya sendiri yang membuat tantangan itu? Saya bahkan berkata, kalau dia benar-benar bisa memainkan biola itu, saya akan menikahinya. Semua orang di sini mendengarnya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, tetapi kita semua tahu hal itu tidak akan pernah terjadi. Beberapa tamu masih tertawa pelan. Melinda Ayu Permata, yang berdiri di sudut aula, menyilangkan tangan dengan senyum puas karena merasa semuanya masih berada dalam kendali Rendra. Silakan bermain, kata Rendra dengan keramahan yang sepenuhnya palsu. Saya benar-benar ingin melihat hasilnya. Setelah itu ia kembali ke tempatnya, mengambil segelas mocktail anggur premium dari meja kecil di sampingnya, lalu berdiri dengan tenang dan penuh percaya diri seperti seseorang yang tidak pernah mengalami kekalahan seumur hidupnya. Sementara itu Larasati mengangkat biolanya. Seluruh aula benar-benar sunyi. Ia menempatkan busur di atas senar, menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak bukan karena takut, melainkan untuk memusatkan seluruh pikirannya. Lalu mulai memainkan Cacone dari partita nomor 2 karya Johann Sebastian Bach. Kalimat musik pertama mengalun begitu jernih, tepat, dan syarat emosi yang tidak mungkin diperoleh hanya dari latihan. Setiap nada lahir dari otot, ingatan, dan bagian terdalam dari dirinya yang bahkan 15 tahun keheningan pun tidak pernah berhasil memadamkan. Baru 3 detik berlalu ketika seorang perempuan parubaya yang duduk di baris kedua perlahan menegakkan tubuhnya, seolah baru menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di hadapannya. 5 detik berlalu. Bagus Haryanto Setiawan, pria berdasi merah marun, berhenti memainkan ponselnya. 8 detik kemudian, Rendra Wijaya Kusuma masih berdiri dengan kedua tangan bersilang, tetapi senyum di sudut bibirnya telah menghilang. Larasati Kirana Putri terus memainkan biolanya. Jari-jari yang dipenuhi kapalan itu bergerak dengan ketepatan yang sama sekali tidak mencerminkan seorang amatir. Cacone dari partita nomor 2 karya Johann Sebastian Bach adalah salah satu karya paling sulit dalam repertoar biola solo, hampir 20 menit musik yang diciptakan untuk memperlihatkan setiap kekuatan dan kelemahan pemainnya. Tidak ada ruang untuk berpura-pura. Seseorang benar-benar menguasainya atau tidak sama sekali. Dan Larasati jelas menguasainya. Perlahan Rendra menurunkan kedua tangannya. Pada saat itulah Maestro Surya Adinata Mahendra berjalan menuju tengah aula sambil membawa map tua di tangannya. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang tanpa mengganggu alunan musik, ia berkata, sambil Anda semua menikmati penampilan ini, izinkan saya memperlihatkan sesuatu. Ia mengeluarkan kliping koran dari dalam amplop lalu menyerahkannya kepada tamu yang berdiri paling dekat. Kliping itu berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Maestro Surya berkata lantang, Larasati Kirana Putri, usia 12 tahun, juara pertama kompetisi musik klasik tingkat Provinsi Jawa Barat, mewakili provinsinya pada kompetisi musik klasik tingkat nasional, dan dinilai oleh para pakar sebagai talenta dengan potensi bertaraf internasional. Rendra langsung melangkah maju. Itu tidak membuktikan apapun. Tanpa menoleh kepadanya, Maestro Surya menjawab tenang, saya belum selesai. Ia mengeluarkan dokumen penilaian resmi lalu menyerahkannya kepada Bapak Hendra Gunawan Santoso. Setelah membaca isinya dalam diam, Bapak Hendra mengangkat pandangannya ke arah Larasati dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari awal malam. Maestro Surya melanjutkan, dokumen ini ditandatangani oleh Profesor Arman Nugroho Wicaksono, salah satu pakar pencari bakat musik klasik paling dihormati di Indonesia pada masanya. Penilaian ini dibuat ketika Larasati baru berusia 12 tahun berdasarkan rekaman yang diam-diam dikirimkan oleh ayah saya, Damar Prasetya Putra, seorang guru biola yang mengabdikan 30 tahun hidupnya untuk mengajar anak-anak yang tidak mampu membayar pendidikan musik. Rendra membuka mulut hendak menyela, tetapi Maestro Surya lebih dahulu berbicara. Tangan petugas kebersihan. Itulah sebutan yang Anda berikan kepadanya. Suaranya tetap tenang tanpa sedikit pun kemarahan. Padahal tangan ini sudah memainkan biola jauh sebelum mampu menulis namanya sendiri. Tangan ini pernah dinilai luar biasa oleh orang-orang yang benar-benar memahami musik. Dan tangan yang sama sedang memainkan biola itu sekarang. Perlahan suasana aula mulai berubah. Perubahan itu memang tidak terjadi seketika,
tetapi semakin jelas dari detik ke detik. Ibu Dewi Anggraeni Suryani, perempuan Parubaya di baris kedua, mulai berkaca-kaca. Bagus Haryanto Setiawan berdiri tanpa sadar dari tempat duduknya. Beberapa tamu yang sebelumnya tertawa kini hanya mampu menatap panggung dalam keheningan. Rendra menoleh kepada Melinda Ayu Permata, tetapi senyum puas di wajah perempuan itu telah menghilang. Ketika ia kembali memandang sekeliling aula, ia menyadari bahwa suasana sudah tidak lagi memihak kepadanya, sementara Larasati tetap memainkan setiap nada dengan tenang. Di bagian tengah Cacone terdapat perubahan besar dari nuansa minor menuju mayor, sebuah momen yang bagi para pencinta musik klasik terasa seperti cahaya yang tiba-tiba menembus celah gelap. Saat Larasati mencapai bagian itu, seseorang di baris ketiga tanpa sadar mengembuskan napas panjang karena takjub. Itu bukan tepuk tangan dan bukan pula ucapan, melainkan reaksi alami ketika seseorang tersentuh oleh sesuatu yang benar-benar indah. Ibu Ningsih Rahayu Utami, perempuan berambut putih yang sebelumnya berhenti memainkan ponselnya, kini menutup mulutnya dengan tangan sambil menahan haru. Sementara itu Farhan Rizky Pranoto masih merekam dengan ponselnya, tetapi kali ini bukan untuk mencari bahan ejekan. Ia merekam dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Tanpa disadari, Melinda menurunkan kedua tangannya yang semula bersilang. Bambang Arya Nugraha, pria berkepala botak yang sejak awal paling keras menertawakan Larasati, kini duduk membungkuk dengan kedua siku bertumpu di lutut, mendengarkan permainan biola itu dengan kesungguhan yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. Bisik-bisik pelan mulai terdengar dari berbagai sudut aula, tetapi bukan lagi bisikan penuh ejekan, melainkan suara orang-orang yang perlahan menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Salah seorang tamu yang selama ini selalu berada di sisi Rendra tidak mampu menahan diri dan berbisik kepadanya. Dia benar-benar luar biasa. Rendra tidak menjawab sepatah kata pun. Sementara itu, Bapak Hendra menyerahkan dokumen-dokumen tadi kepada tamu di sebelahnya, lalu berjalan perlahan mendekati panggung agar dapat menikmati permainan biola itu dari jarak yang lebih dekat. Bapak Hendra Gunawan Santoso berdiri tanpa bergerak, kedua lengannya rileks di samping tubuh sambil menikmati setiap nada. Wajahnya menunjukkan ekspresi seseorang yang tahu persis ketika sedang menyaksikan sesuatu yang benar-benar tulus dan luar biasa. Larasati Kirana Putri kini memasuki bagian akhir Cacone dari partita nomor 2 karya Johann Sebastian Bach, bagian yang paling sulit dan paling menentukan, bagian yang membedakan orang yang sekadar belajar teknik dengan mereka yang benar-benar merasakan musik. Dan Larasati merasakannya. Jemarinya menari di atas senar dengan ketepatan yang bukan berasal dari kebiasaan mekanis, melainkan dari kenangan dan cinta yang tidak pernah padam. Dalam benaknya hadir kembali sosok ayah saya, Damar Prasetya Putra, yang duduk di barisan paling depan dengan kemeja batik terbaiknya, mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Ia kembali mencium aroma kopi tubruk dan rosin biola dari ruang musik kecil di belakang sekolah negeri tempat ayahnya mengajar. Semua kenangan yang selama 15 tahun tersimpan rapat di dalam kotak tua di dasar lemari kini mengalir keluar melalui setiap nada yang lahir dari Stradivarius bernilai sekitar 8,5 miliar rupiah di sebuah villa yang bahkan bukan miliknya. Tanpa disadari Rendra Wijaya Kusuma mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Seolah-olah musik itu perlahan mengambil alih ruang yang selama ini selalu ia kuasai. Melinda Ayu Permata memalingkan wajahnya. Ia tidak lagi sanggup menatap Rendra. Beberapa saat kemudian Larasati menyelesaikan permainan itu. Nada terakhir menggantung di udara selama sesaat yang terasa jauh lebih panjang daripada kenyataannya. Lalu datanglah keheningan. 2 detik tanpa suara sedikit pun, sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang dapat diberikan oleh sebuah audiens. Orang pertama yang memecah keheningan itu adalah Bagus Haryanto Setiawan. Ia bertepuk tangan sekali, 2 kali, lalu berdiri. Ibu Dewi Anggraeni Suryani ikut berdiri, disusul Ibu Ningsih Rahayu Utami, kemudian Bambang Arya Nugraha, yang kali ini bertepuk tangan dengan penuh rasa hormat. Dalam waktu sekitar 15 detik, hampir separuh tamu di aula telah berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Hanya Rendra yang tetap diam. Ia masih memegang gelas moktail anggur premium di tangannya dengan wajah seseorang yang baru menyadari telah membuat kesalahan yang sangat besar. Bapak Hendra berjalan mendekati Larasati, sedikit menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Luar biasa." Larasati menurunkan biolanya. Kedua tangannya masih sedikit bergetar,
Napasnya naik turun, sementara dadanya dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. Saat itulah Rendra kembali bergerak. Dengan kebiasaan seorang pria yang selalu percaya dirinya mampu mengendalikan keadaan, ia berjalan ke tengah aula. Senyumnya memang kembali muncul, tetapi kini tampak jauh lebih tegang. Ia mengambil mikrofon dari tangan Bapak Hendra tanpa benar-benar meminta izin. Pertunjukan yang luar biasa, katanya lantang. Benar-benar mengesankan. Saya mengakui perempuan ini memiliki bakat. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi mari kita bersikap jujur. Semua ini sudah dipersiapkan. Dia datang dengan rencana. Kisah tentang petugas kebersihan yang tidak menyentuh biola selama 15 tahun itu hanyalah bagian dari skenario. Ia memandang seluruh tamu. Apa ada yang benar-benar percaya seseorang bisa berhenti bermain selama 15 tahun lalu tiba-tiba tampil seperti ini di sebuah pesta? Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Keraguan memang mudah memengaruhi orang. Rendra lalu mengarahkan jarinya kepada Maestro Surya Adinata Mahendra. Bukankah Anda sudah mengenalnya sejak awal? Bukankah kalian berdua bekerja sama untuk mempermalukan saya di depan teman-teman saya? Maestro Surya baru saja hendak menjawab ketika suara lain terdengar dari belakang kerumunan. Farhan Rizky Pranoto, pemuda yang sejak awal merekam semua kejadian, kembali mengangkat ponselnya. Dengan nada tenang ia berkata, "Saya memiliki rekaman saat Bapak merebut biola dari tangan Larasati. Saya juga memiliki rekaman ketika Bapak menyebut tangannya sebagai tangan petugas kebersihan. Dan saya juga memiliki rekaman penampilan barusan." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Video itu sudah saya unggah ke kanal media sosial Cinta Tanpa Batas sekitar 3 menit yang lalu. Sekarang sudah ditonton lebih dari 200 kali." Suasana aula langsung berubah dingin. Rendra menatap tajam ke arah Farhan. "Anda tidak memiliki izin untuk merekam saya." Farhan menjawab tanpa ragu, "Acara ini berlangsung di tempat yang tidak dibatasi untuk dokumentasi pribadi, dan Bapak adalah seorang tokoh publik. Saya sudah memastikan aturan hukumnya sebelum mengunggah video itu." Perlahan Bapak Hendra mengulurkan tangannya ke arah Rendra. "Tolong kembalikan mikrofon itu." Rendra memandang tangan yang terulur itu, lalu melihat sekeliling aula sebelum akhirnya menatap Larasati. Perempuan itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia tidak tersenyum, tidak menyombongkan diri, hanya berdiri diam sambil memegang biolanya dan mengatur napas. Setelah beberapa saat, Rendra menyerahkan mikrofon itu kembali ke tangan Bapak Hendra. Dengan suara pelan namun tegas, Bapak Hendra berkata, "Saya rasa sebaiknya Anda meninggalkan acara ini." Kalimat itu bukan sebuah permintaan, melainkan keputusan. Rendra tetap berdiri membisu selama beberapa detik yang terasa sangat panjang bagi semua orang di dalam aula. Setelah itu Rendra Wijaya Kusuma mengambil jasnya dari sandaran kursi, tidak memandang siapapun, lalu berjalan sendirian menuju pintu keluar. Pintu tertutup perlahan di belakangnya tanpa suara. Tidak ada seorang pun yang memanggil ataupun mengikutinya. Melinda Ayu Permata memandang ke sekeliling. Kelompok orang yang tadi selalu mengelilinginya kini telah bubar, meninggalkannya berdiri sendirian di dekat meja minuman tanpa tahu harus melakukan apa. Larasati Kirana Putri menatap biola di tangannya, mengusap perlahan permukaan kayunya dengan ibu jari, lalu menarik napas panjang. Bapak Hendra Gunawan Santoso mengambil biola itu dengan kedua tangannya dan mengembalikannya ke tempat pajangan di dinding dengan penuh kehati-hatian, seolah memahami bahwa benda itu baru saja menjadi saksi sebuah keajaiban. Aula kembali hidup seperti semula. Percakapan para tamu berlanjut, para pelayan kembali bekerja, musik latar kembali terdengar, dan pesta terus berlangsung sebagaimana biasanya, karena kehidupan orang lain memang tidak pernah berhenti hanya karena satu peristiwa. Namun ada sesuatu yang telah berubah. Sulit dijelaskan, seperti perubahan suhu udara yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Maestro Surya Adinata Mahendra berjalan menghampiri Larasati tanpa tergesa-gesa. Dengan suara lembut ia berkata, "Ayah saya, Damar Prasetya Putra, pasti akan sangat bangga kepadamu." Larasati tidak menjawab. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia tahu jika membuka mulut saat itu, air matanya mungkin akan jatuh.
Ia hanya menganggukkan kepala perlahan. Maestro Surya memahami semuanya. Ia menepuk pelan bahunya, lalu berjalan kembali untuk mengatur para pemain kuartet gesek yang menunggu instruksinya. Larasati tetap berdiri beberapa menit lagi tanpa alasan khusus. Ia memandang biola yang kembali tergantung di dinding, menatap lampu gantung kristal yang berkilauan, lalu mengalihkan pandangan ke jendela-jendela tinggi yang memperlihatkan langit malam. Setelah itu ia mengenakan jaketnya dengan tenang dan meninggalkan villa melalui pintu samping. Kali ini ia tidak berlari. 3 minggu kemudian, video kejadian malam itu telah ditonton hampir 2 juta kali. Farhan Rizky Pranoto mengirimkan tautan video tersebut kepada Larasati melalui Instagram. Judul videonya sangat sederhana, petugas kebersihan dipermalukan di pesta miliarder, lalu memainkan biola hingga semua orang terdiam. Video itu menyebar kemana-mana. Selama minggu pertama, Rendra berusaha mengendalikan dampaknya. Ia sempat mengeluarkan pernyataan resmi, kemudian menghapusnya. Ia juga menonaktifkan kolom komentar di media sosial, tetapi tindakan itu justru memperburuk keadaan. Seorang kolumnis bisnis terkenal menulis artikel mengenai peristiwa tersebut, dan 2 rekan bisnis Rendra meminta pertemuan khusus dengannya. Larasati mengetahui semua itu hanya dari cerita orang lain karena ia sama sekali tidak mengikuti perkembangannya. Pikirannya kini tertuju pada hal yang jauh lebih penting. 4 hari setelah pesta itu, Maestro Surya meneleponnya. Ia bercerita bahwa ia telah menceritakan kisah Larasati kepada seorang sahabatnya yang memimpin sebuah orkestra muda di Bandung. Sahabatnya ingin bertemu dengannya. Itu bukan janji pekerjaan, hanya sebuah kesempatan untuk berbicara. Percakapan mereka berlangsung hampir 2 jam, dan pada akhirnya Larasati menerima undangan mengikuti proses seleksi resmi. Tidak ada jaminan apapun, hanya sebuah peluang. 6 bulan sebelumnya ia mungkin akan menolak kesempatan seperti itu dengan sopan, tetapi kali ini ia menerimanya tanpa ragu. Pada sore hari yang sama, ia menelepon perusahaan jasa kebersihan tempatnya bekerja. Atasannya terkejut dan berusaha membujuknya agar tetap bertahan. Larasati mengucapkan terima kasih dengan tulus, tetapi tetap mengundurkan diri. Sesampainya di rumah, ia mengambil kotak tua yang selama 15 tahun tersimpan di dasar lemari. Di dalamnya masih tersimpan biola milik ayah saya, dibungkus kain batik lama persis seperti terakhir kali ia menyimpannya. Dengan kedua tangan ia membuka kain itu perlahan, memandangi biola tersebut cukup lama, lalu mulai memainkannya kembali. Pasar tradisional dekat rumahnya selalu ramai setiap Jumat pagi. Selama bertahun-tahun Larasati memiliki kebiasaan membeli buah di sana sebelum berangkat bekerja, dan kebiasaan itu belum berubah. Pada suatu Jumat pagi, sekitar 2 minggu setelah menerima undangan mengikuti seleksi orkestra, ketika sedang memilih jeruk, ia mendengar alunan suara biola. Di dekat pintu masuk pasar, seorang gadis kecil berusia sekitar 11 atau 12 tahun sedang memainkan biola dengan sebuah kotak terbuka di depannya yang hanya berisi beberapa keping uang receh. Gadis kecil itu memainkan biolanya dengan posisi yang masih kurang tepat. Sikunya terlalu rendah, tetapi kesungguhan di wajahnya membuat kekurangan itu terasa tidak begitu penting. Seorang pria yang lewat berhenti, memandangnya sebentar, lalu berkata cukup keras kepada istrinya, bising sekali. Sebaiknya saya panggil petugas keamanan. Gadis kecil itu langsung menghentikan permainannya, menurunkan biolanya, lalu menatap lantai. Larasati Kirana Putri meletakkan kantong jeruknya di tanah, berjalan menghampiri gadis itu, kemudian berjongkok hingga sejajar dengannya. Dengan suara lembut ia berkata, naikkan sedikit sikumu. Ya, seperti itu. Gadis kecil itu menatapnya dengan bingung. Larasati tersenyum tipis. Teruskan bermain. Jangan berhenti hanya karena ucapan siapapun. Gadis kecil itu mengikuti arahannya, mengangkat siku kirinya, memperbaiki posisi busur, lalu mulai memainkan biolanya kembali. Suaranya terdengar lebih baik. Memang hanya sedikit berubah, tetapi perubahan itu nyata. Larasati tetap berdiri di sampingnya hingga lagu itu selesai. Setelah itu ia memasukkan selembar uang rupiah ke dalam kotak biola, mengambil kembali kantong jeruknya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat lagi. Kisah ini terus teringat di benak saya.
Saya sering membayangkan apa yang akan terjadi seandainya Larasati benar-benar pergi dari toilet karyawan malam itu. Mengenakan jaketnya, keluar melalui pintu belakang, lalu meninggalkan biola itu untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Namun ia tidak melakukannya. Dan dari situlah saya belajar bahwa ada sesuatu di dalam diri manusia yang tidak pernah benar-benar mati. Seberat apapun hidup menekan kita, setinggi apapun orang lain memandang rendah dan menganggap kita tidak berharga, bakat, kenangan, dan cinta tulus dari orang-orang yang pernah percaya kepada kita tidak akan selamanya terkunci di dalam sebuah kotak tua di dasar lemari. Pada saat yang tepat, di tangan yang tepat, semuanya bisa hidup kembali. Saya melihat sendiri hal itu terjadi, dan membuat saya percaya bahwa masih banyak Larasati lain di luar sana. Orang-orang yang terpaksa berhenti mengejar impiannya bukan karena menyerah, melainkan karena hidup tidak memberi mereka pilihan. Orang-orang yang masih menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam hati mereka, menunggu saat yang tepat untuk membukanya kembali. Jika Anda merasa menjadi salah satu dari mereka, mungkin saat itu adalah hari ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa berikan tanda suka sebagai dukungan agar lebih banyak cerita seperti ini terus dapat dibagikan. Tuliskan juga di kolom komentar Anda sedang menonton dari kota mana di Indonesia. Saya selalu berusaha membaca setiap komentar dan membalasnya dengan sepenuh hati. Jika Anda percaya bahwa kisah-kisah seperti ini layak terus diceritakan, jangan lupa berlangganan kanal Cinta Tanpa Batas agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kanal ini masih berada di awal perjalanan, dan setiap pelanggan baru menjadi semangat terbesar bagi saya untuk terus berkarya. Terima kasih atas dukungan Anda. Sebelum meninggalkan video ini, silakan pilih salah satu dari dua video yang muncul di layar untuk melanjutkan menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.